Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat serta keberkahan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Amin. Berjumpa kembali dengan channel Kajian Diri. Kali ini, kita akan membahas tentang ibadah sholat, beserta keutamaan-keutamaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya, ibadah sholat yang kita lakukan, hanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebatas apa yang kita mengerti tentang sholat itu sendiri. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya, sholat adalah tiang agama. Maka dari itu, haruslah benar-benar kita yakini bahwasannya ibadah sholat yang kita lakukan adalah merupakan ikhtiar kita sebagai seorang muslim, karena, yang membedakan seseorang itu muslim atau bukan, adalah, ibadah sholat, yang pertama adalah tegaknya agama Islam. Bila mana kita menegakkan sholat dengan baik, serta khusyuk, istiqomah, sabar, ikhlas serta yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila itu sudah diikhtiarkan sedemikian rupa maka, hasil akhirnya kembali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah yang menentukan, apakah sholat itu diterima atau tidak. Maka, dari itulah diminta kita untuk bersabar. Karena ibadah sholat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, dan tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, sholat merupakan ibadah yang pada hari akhir merupakan amalan yang paling pertama yang akan dihisap, dipertanyakan serta diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seseorang nilai sholatnya baik, maka, semua amalan akan menjadi baik, atau menjadi amal solih, dan bila mana sholatnya buruk maka amalan-amalan yang lain akan menjadi buruk pula. Yang ketiga, haruslah kita yakini dan kita asumsikan bahwasanya sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir dalam hidup kita. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat kita, atau menjalankan sholat nanti-nanti saja, masih ada waktu dan sebagainya, harus dan segera. Begitu masuk waktu sholat, maka, segeralah kita melaksanakannya. Anggap saja, itu adalah sholat yang terakhir dalam hidup kita, sebab, semua nilai akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 61 yang berbunyi, "Kamu tidak berada dalam suatu keadaan, dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebiji zarah, di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula lebih besar dari itu melainkan tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfudz." Maka, apabila kita selalu ingat bahwasanya sholat yang kita lakukan itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lebih bersemangat untuk melakukannya. Demikian pula dengan ibadah kita yang lain, seperti mendatangi majelis taklim dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka itu akan menjadi kepuasan tersendiri bagi kita. Tidak akan terasa sia-sia jerih payah kita. Merasa bersyukur alhamdulillah kita bisa duduk bersimpuh di majelis taklim. Sukma kita akan merasakan ketenangan, ketika kita bisa duduk-duduk bersama dengan teman-teman pengajian yang lain. Sebaliknya bila mana kita sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka hati nurani kita juga akan bicara dan kita tidak akan pernah bisa merasakan ketenangan. Ini akan menjadi tolak ukur pada diri kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya. Yaitu ketika kita sedang melaksanakan sholat, seakan-akan sesudah itu Allah akan mencabut nyawa kita. Maka ketika ia sedang melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itulah saat-saat ia merasa ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam keadaan apapun ia merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika terjadi sesuatu dengan dirinya, sudah pasti ia akan mengucapkan, Astagfirullah, dan ketika di saat-saat kagum melihat sesuatu, ia akan mengucapkan, Subhanallah, dikarenakan ia selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyaksikan apapun yang kita lakukan. Demikian pula ketika seseorang sedang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyaksikan, dan malaikat mencatat semua amalan apapun yang kita perbuat. Para pemirsa yang budiman, ketahuilah, bahwasanya ketika seseorang mencintai sesuatu, maka ia akan selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh yang dicintainya itu. Maka apabila seseorang tidak mau atau enggan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ia sedang tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah mungkin kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu sedang menurun. Para pemirsa yang budiman, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sholat kita, serta ibadah-ibadah kita yang lainnya yang sudah kita kerjakan, dengan segala kekurangannya, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena hanya diri kita sendiri yang mengetahui kualitas dari sholat yang kita lakukan. Apabila awalnya kita melaksanakan sholat hanya merasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin hanya sebatas melaksanakan kewajiban, maka sekarang marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Marilah kita melaksanakan sholat karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa, sekian dulu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa dengan video-video kami yang selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.